السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dimudahkannya segala aktivitas kita, atas karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, dan segala hal yang kita temui berupa kebaikan. Semoga kita mampu mensyukurinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setiap beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir masa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang akidah, di mana kita memasuki bab iman kepada Allah Ta'ala. Di sini muallif hafizahullah menorehkan pertanyaan yang ke berapa ini? Ke-39. Ma huwal imanu billah? Apa artinya mengimani Allah Ta'ala? Di sini secara singkat disebutkan iman kepada Allah adalah at-tasdiqul jazim bitauhidillahi fi rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Iman kepada Allah itu artinya seseorang membenarkan keesaan Allah, ketunggalan Allah Ta'ala dalam hal rububiyahnya, yaitu penciptaan, pengaturan alam semesta, pembagian rezeki, itu rububiyah. Itu hanya Allah semata yang melakukannya. Begitu pula uluhiyah, yaitu berbagai ibadah hanya layak ditujukan dan dipersembahkan kepada Allah. Kemudian asma dan sifat, yaitu bahwasanya hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah, maha indah dan maha sempurna, yang sesuai dengan namanya. Berbeda dengan makhluk, namanya bagus, kadang tingkahnya kurang bagus atau tidak baik. Bahkan kebalikannya, namanya selamat tapi tabrakan. Ketika asma Allah, ya, nama-nama Allah yang merupakan tauqifiyah, bukan ijtihadiyah, yang kita terima bila itu ada dalam Al-Quran ataupun disebutkan melalui lisan Rasulnya, dan tidak ada seorang pun yang berhak menyandangkan nama kepada Allah selama Allah tidak
menyebutkannya dalam kitabnya ataupun disebutkan melalui lisan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih detailnya lagi atau lebih rincinya lagi disebutkan sebagai tambahan bahwasanya iman kepada Allah itu adalah yang pertama at-tasdiq biwujudihi, membenarkan akan keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu benar-benar ada, hadir kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah mendengar dan melihat gerak-gerik kita. Itu bagian dari konsekuensi iman yang pertama kepada Allah. Kemudian wa bima jaa anhu, dan juga mengimani apa yang datang darinya. Utusannya Jibril yang membawa wahyu kepada nabinya. Itu juga konsekuensi dari iman kepada Allah. Harus kita benarkan, harus kita yakini bahwasanya Allah mengutus Jibril membawa wahyunya, membawa firman-Nya yang disampaikan secara amanah, secara jujur, tidak ada penambahan ataupun pengurangan kepada Rasul-Nya. Maka dengan demikian keimanan seseorang kepada Allah, di situ juga terkandung iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasulnya. Semua itu ya, bagian atau pecahan dari iman kepada Allah. Juga kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini dengan umur yang sudah ditentukan dan dibatasi. Kalau sudah tiba umurnya, dunia pun akan fana, dunia pun akan hancur. Ketika iman kepada hari akhir juga bagian daripada iman kepada Allah, maka di hari akhir itu terdapat pos-pos liku-liku sebelum berakhir di surga atau neraka. Mulai dari mahsyar, kemudian haud, kemudian hisab, kemudian mizan. Semua itu adalah bagian rangkaian dari iman kepada hari akhir. Termasuk juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan iman kepada Allah adalah iman terhadap apa yang dibawa atau dikabarkan tentang Allah berupa perintah yang itu adalah kewajiban kita sebagai hambanya, juga berupa larangan yang merupakan itu pantangan bagi kita sebagai hambanya. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita juga harus mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya salat 5 waktu, kemudian puasa, zakat, haji, dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula hendaknya kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita akan hal-hal yang Ia haramkan, hal-hal yang mendatangkan mudarat bagi hamba, mulai dari makan minum yang haram, kemudian perniagaan atau perdagangan yang haram, kemudian juga riba, zina, khamr, dan seterusnya. Haruslah juga kita imani. Yang berupa perintah kita laksanakan, yang berupa larangan kita
jauhi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk sesuatu yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu manfaat yang diperoleh oleh hamba atas iman kepada Allah, di mana bila kita mengetahui manfaat-manfaat tersebut, tentunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah, akan meningkat, akan semakin mantap. Bahwasanya yang pertama, faedah daripada mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, yang pertama adalah menetapkan kesempurnaan yang utuh, kesempurnaan yang tidak disertai sesudahnya dengan kekurangan, kesempurnaan yang paripurna. Itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada aib, tidak ada cacat baginya, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya. Adapun manusia, bila telah mencapai titik sempurna, maka dia akan berkurang. Ketika kecil, manusia itu serba kurang, akalnya, fisiknya masih kecil, tenaganya. Ketika mencapai umur 30 sampai 33 yang dikatakan sebagai puncak masa muda, maka di situ timbul kesempurnaan atau mencapai manusia kesempurnaannya. Setelah sempurna, apa tetap stagnan di situ? Tidak, dia akan meluncur ke bawah, berkurang, giginya mulai tanggal, ubannya mulai tumbuh, dan seterusnya. Begitu pula bulan. Sekarang pertengahan, purnama, sebelumnya hilal, kemudian mencapai purnama. Setelah purnama berhenti, tidak, akan kembali menjadi hilal. Itulah makhluk Allah. Setelah sempurna, justru akan berkurang. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang kesempurnaannya tidak dihinggapi oleh aib, cacat ataupun kekurangan setelahnya. Itu maksud ungkapan tadi. Kemudian yang kedua, lapangnya dada seorang mukmin dengan rahmat Allah. Dan jauhnya dari putus asa. Ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, seorang mukmin tahu kalau Allah itu zat yang Ghafurur Rahim. Selain juga Allah Subhanahu wa taala sebagai inna batsya rabbika lasyadid, bahwasanya siksanya juga amat pedih. Dengan demikian seorang mukmin akan berjalan dengan keseimbangan dalam jiwanya, dalam imannya. Tidak dia mengentengkan Allah, bergantung hanya kepada rahmatnya, tidak juga putus asa karena siksanya yang amat pedih. Tapi dia wa kana baina dzalika qawama. Dia akan seimbang, berjalan antara harapan dan juga ketakutan.
Faedah yang ketiga, iman yang benar kepada Allah akan membuahkan khasyah, ketakutan, dan menjauhnya seorang mukmin dari larangan atau dosa, melakukan pelanggaran atau tidak menunaikan kewajiban. Ya. Seorang mukmin tahu bagaimana kalau Allah murka, kalau perintahnya dilalaikan, tidak dikerjakan, kalau larangannya dilanggar atau dilabrak. Tahu, sehingga dia akan menjauhinya, kemungkaran, ya, dosa, pelanggaran, dia akan semaksimal mungkin menjauhinya. Kemudian faedah berikutnya, iman kepada Allah bagi hamba bahwasanya seorang hamba akan merasa aman dengan penjagaan Allah. Seorang hamba akan merasa aman dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan di muka bumi ataupun di langitnya yang dapat memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Sebaliknya, juga tidak ada kekuatan di muka bumi ataupun di dalamnya ataupun di atas langitnya yang dapat mendatangkan mudarat ataupun bahaya bagi kita kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ini menancap di hati kita, kita akan merasa aman, merasa tenang menjalani hidup, ya. Karena yang menjaga kita siapa? Al-Qawiyul Matin, zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Seperkasa-perkasanya manusia terbatas, ya kan? Seperkasa-perkasa manusia juga sakit, juga masuk angin. Bodyguard, apa tidak masuk angin? Masuk angin. Apa tidak pernah mencret? Diare, mencret juga. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya adalah sesuai dengan keagungan dan juga kemuliaannya. Baik. Berikutnya, iman kepada Allah juga akan membangkitkan dan menghidupkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila kita merasa diawasi oleh Allah, apakah kita berani melalaikan perintahnya? Apakah kita berani melanggar larangannya? Bagaimana kita akan berani untuk itu, sedangkan yang nanti akan menjadi saksi kita di pengadilan Allah di mahsyar itu bukan siapa-siapa, tapi anggota tubuh kita sendiri, tangan dan kaki kita, bahkan kulit kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu di hari kiamat, di mahsyar, kami kunci mulut-mulut manusia yang biasa berdusta, yang biasa bersilat lidah, tidak bisa ngomong lagi. Yang pandai bersilat lidah, yang pandai berpencak silat, tidak bisa apa-apa. Tangannya yang bersaksi akan apa yang dia lakukan, akan tulisannya, akan tanda tangannya, akan kekuasaannya. Sedangkan mulut tidak bisa apa-apa. Kemudian kaki juga menjadi saksi. Kalau para sahabat itu tidak menangi, tidak mendapati masa seperti masa kita, barangkali mereka tidak sampai imajinasi atau khayalannya akan ada CCTV. Kalau kita sudah di masa itu, maka saksi Allah, saksi kita di hadapan Allah bukan CCTV, tapi anggota badan kita sendiri. Kalau CCTV masih bergantung kepada listrik, bergantung kepada internet, ya. Tapi kalau tangan kaki kita ada yang dicoplok, tangan kakinya kalau mau bermaksiat misalnya, astagfirullah, nggak ada, dibawa ke barat, ke timur. Maka dari itu seorang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasa diawasi oleh Allah, ke barat, ke timur, mau sendirian, mau rame-rame, tingkahnya sama. Tingkahnya sama, ya. Baik. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Selain itu juga Allah persaksikan malaikatnya. Selain tubuh kita, Allah persaksikan juga malaikatnya yang mencatat di kanan kiri kita, ya, akan amal-amalan kita. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita kecuali itu ada catatannya, ada konsekuensinya. Allahul musta'an. Kemudian faedah yang barangkali terakhir dari iman kepada Allah adalah bertawassul dengan asma dan sifatnya, juga beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dengannya. Dan ini salah satu pengantar doa diijabah adalah bertawassul dengan asma Allah dan sifatnya. Di mana tentunya disesuaikan dengan permintaan hamba. Apabila kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panggil dengan Ya Rahman, Ya Rahim misalnya, atau dengan Ya Ghafur. Ketika kita minta rizki, kita panggil namanya Ya Fattah, Ya Razzaq misalnya. Ketika kita mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah misalnya, kita panggil dengan namanya Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Azizu, Ya Jabbar. Ketika kita juga mendoakan musuh kebinasaan untuk mereka, kita juga memanggil asma Allah dengan Ya Qahhar misalnya, Ya Jabbar. Artinya disesuaikan sekali lagi permintaan dan doa kita dengan panggilan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki nama-nama yang terindah, yang maha indah, Al-Asma'ul Husna,
maka kita panggil setiap nama sesuai dengan permintaan kita. Setiap nama sesuai dengan permintaan kita. Dan kalau boleh ditambahkan, di antara buah iman kepada Allah juga menimbulkan tawadhu kita kepada sesama. Tawadhu kita, rendah hati kita kepada sesama makhluk. Ketika Allah berikan kelebihan kepada kita, maka kita tahu sumbernya itu dari Allah. Kita sandarkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi seperti Qarun ketika Allah lebihkan hartanya, kemudian dia katakan bahwasanya itu adalah hasil dari kepandaian saya. Itu karena ilmu saya. Yang kalau diterjemahkan dengan bahasa kita itu karena apa? Ijazah saya. Itu karena ya sekolah tinggi saya dan sebagainya. Kembalikanlah nikmat atau kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud dan buah dari iman kita kepada Allah, yaitu tawadhu, rendah hati di hadapan sesama. Juga iman kita kepada Allah akan menjauhkan kita dari was-was ataupun bisikan-bisikan halus setan kepada kita untuk menghiasi maksiat, untuk menghiasi ya dosa dan pelanggaran sebagai sesuatu yang indah. Iman kita kepada Allah akan menjadikan furqan, pembeda, kebaca jurusnya setan itu. Kalau iman kita kepada Allah mantap, tidak akan tertipu. Juga iman kepada Allah akan membuahkan atau mendorong, memberikan spirit, semangat bagi kita untuk banyak beramal soleh guna mendatangkan atau meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Ketika kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Khalik, sebagai pencipta kita, sebagai ya memberi rezeki kepada kita, pengatur alam semesta dan seterusnya, tentu kita ingin mendekatkan diri kepadanya, bertaqarrub kepadanya, banyak menabung pahala amal soleh untuk menjadi hamba-hambanya yang beruntung, yang menang di hari kiamat kelak. Juga iman kepada Allah tentunya akan mencetak kita menjadi hamba-hamba yang berakhlak mulia. Karena itu bagian dari satu rangkaian yang tak terpisahkan. Ya. Iman kepada Allah akan mencetak diri atau jiwa muslim yang berakhlak al-karimah, berakhlak mulia, mulai dari sabar ya, kemudian tegar dengan ujian, pemberani, tawakal karena merasa Allah membersamainya,
karena merasa Allah membersamainya. Ketika kaum muslimin dalam masa lemah-lemahnya, ketika masih di Mekah, tertindas kaum muslimin, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya nantinya kalian akan begini, akan begitu, yaitu berupa apa? Bisyarat atau berita-berita gembira bahwasanya Islam ini akan mencapai negeri timur dan barat, bahwasanya ya, kaum muslimin akan menaklukkan Persia dan Roma, sedang mereka di masa lemahnya. Kalaulah tidak iman yang benar, yang besar, yang kokoh kepada Allah, tentu ya para sahabat akan menggeleng-geleng, gimana kami sekarang lemah seperti saat ini ya Rasulullah, engkau berikan berita setinggi langit seperti itu. Tapi para sahabat tidak ada yang membantah, para sahabat tidak ada yang kemudian wah kayaknya ini mustahil atau bagaimana. Justru mereka membenarkan. Bahkan ketika menggali parit di perang Khandaq juga Rasulullah memberikan kabar-kabar gembira dan berbagai ya keterangan dari Rasulullah SAW yang telah menyampaikan atau mendapat berita dari langit tentang hal itu, di mana semua itu menandaskan dan menegaskan bagaimana keimanan sahabat kepada Allah, keimanan sahabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya tentunya. Kemudian kenapa dikaitkan dengan akhlak tadi? Karena akhlak memang ya, secara garis besar terbagi menjadi dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Ya. Bagaimana seseorang akan berakhlak kepada Allah kalau imannya tidak kokoh? Sulit. Kalau imannya kokoh kepada Allah benar, maka akhlaknya kepada Allah pun akan tegak. Syiar-syiar Islam itu akan tegak di hatinya. Dia akan mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Begitu mendengar seruan Allahu Akbar, dia taruh apa yang ada di tangannya untuk menjawab panggilan Allah. Itu bagian dari konsekuensi iman, juga akhlak kepada Allah. Memakai pakaian yang terbaik yang kita punya ya, untuk menghadap Allah, salat 5 waktu, itu juga bagian dari konsekuensi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari wudhu yang sempurna dan seterusnya, itu juga bagian dari konsekuensi iman sekaligus akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah jamaah yang dirahmati Allah. Tambahan ataupun melengkapi pembahasan tentang iman kepada Allah atau makna iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini yang ke-40 adalah ma ma'na tauhidillah? Apa arti mentauhidkan Allah? Huwa ifradullahi
bikulli ma huwa min khasaisillah. Yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah dalam semua hal yang hanya dimiliki oleh Allah. Semua hal yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tauhidnya tadi yang 3 macam. Mulai dari juga kunci ilmu-ilmu gaib yang 5, atau mafatihul ghaib, yang hanya dimiliki dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja mafatihul ghaib yang merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Allah? Yaitu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan mafatihul ghaib 5 la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5 yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Isinya rahim itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimnya kosong atau berisi, laki atau perempuan, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian ada yang bertanya barangkali, sekarang kan ada apa? USG. Baik, itu kapan? Setelah terbentuk menjadi janin. Setelah terbentuk menjadi janin, hanya menyingkap penghalang saja. Tapi ketika berubah mudghah, ketika berupa masih nutfah, adakah yang tahu bakal jadi laki atau perempuan? Ada. Ketika masih berupa gumpalan darah, gumpalan daging, tidak ada yang tahu. Itu yang dimaksud di sini. Wala ya'lamu ma fi ghad illallah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, sesudah ini. Sesudah salat Isya, ada yang tahu bau hujan atau tidak? Ada yang tahu. Ya. Kita selamat, mudah-mudahan selamat sampai rumah. Tidak tahu. Wala ya'lamu mata ya'til matar. Kemudian juga turunnya hujan, tidak ada yang tahu. Kadang mendung, sudah gelap, cerah lagi. Kadang tidak pakai mendung, langsung hujan. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut illallah. Juga kapan kita mati, kapan kita meninggal, tidak ada yang tahu. Begitu pula kapan terjadinya kiamat. Waktu dan tempat meninggal tidak ada yang tahu. Kita berapa banyak orang yang tidak pernah keluar negeri, sekali berangkat tidak pulang lagi ke Mekah atau di Madinah. Banyak apa banyak? Banyak. Tidak ada yang menduga. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Matinya kita di mana? Tidak tahu. Sebaliknya ada salah satu dai di sini kan yang
tidak perlu disebut namanya. Bagaimana beliau ya, ibunya dari Afrika, kemudian tinggal lama di Mekah, kemudian datang ke Indonesia ya, untuk duduk berapa bulan, kemudian meninggal dan dikubur di sini. Subhanallah. Tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu juga tentang kapan kiamat itu tiba. Ya, persisnya. Karena itu bagian dari ilmu yang Allah sembunyikan. Rasulnya saja tidak ada yang dikabari, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya diberi gambaran tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Persisnya kapan, Allah rahasiakan untuk hikmah yang Allah kehendaki. Wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.